Selamat malam, sahabat keluarga, dimanapun Anda berada. Senang sekali kembali ketemu sama saya, Andy Darmawan dari Familyverse Indonesia. Dan hari ini kita ada di acara ngopi sore. Sebenarnya udah nggak sore ya, sebenarnya karena ini udah jam 7 malam. Kudunya topiknya itu ngopi malam. Tapi karena kita hari ini bicara masalah relasi, jadi memang hari ini topik kita seru banget karena kita bakal ngobrol soal komunikasi bersama dengan Bapak Lawrence Joni. Beliau adalah seorang praktisi, seorang konselor, beliau juga salah seorang pengajar dari Familyverse Indonesia Academy. Saya mau bahas soal komunikasi. Komunikasi di masa new normal. Wow. Ini kita masih topiknya seputar new normal ya. Waduh, ini ngeri-ngeri sedap nih ya. Satu sisi mungkin beberapa udah rada-rada capek juga dengan istilah new normal, belum lagi ketika ngomongin soal pandemi COVID dan lain sebagainya. Tetapi topik hari ini saya pikir relevan dan bisa menjawab banyak kebutuhan dari banyak orang. Apakah situasi new normal sekarang, terlebih pandemi COVID-19, itu berpengaruh terhadap komunikasi di tengah-tengah keluarga, atau bahkan mungkin berpengaruh terhadap komunikasi antara Anda dengan pasangan Anda? Hari ini kita bakal ngobrol bersama dengan Bapak Lawrence Joni. Jadi karena waktunya terbatas 30 menit, kita nggak akan tunggu lama lagi. Kita langsung ngobrol bersama dengan Bapak Lawrence Joni malam hari ini. Halo Pak Lawrence, selamat malam Pak Lawrence. Halo, selamat malam Pak Endi. Iya, gimana kabarnya Pak Lawrence? Baik Pak, sehat-sehat. Sehat ya. Ini kita rambut kita nih cuma beda potongan ya. Aku ke arah kiri, Pak Lawrence ke arah kanan ya. Jadi kalau ini kayak mirroring kalau sahabat keluarga lihat di rumah karena atas bawah nih ya, yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Pak Lawrence, hari ini kita bakal ngomongin komunikasi nih. Beberapa kali kan Pak Lawrence cukup banyak membahas soal komunikasi dan topik kita hari ini adalah komunikasi di masa new normal. Kalau menurut Pak Lawrence sendiri, ada nggak sih pengaruhnya new normal terhadap komunikasi di dalam keluarga atau bahkan mungkin komunikasi yang dibangun oleh pasangan? Ada nggak pengaruhnya, Pak Lawrence? Ya, pasti tentunya ada ya. Kalau Hmm. misalnya tadinya sebelum kita pandemi, mungkin ketika ada permasalahan, ya Mm-mm. pasangan melarikan diri, sibuk bekerja masing-masing. Ya kan? Oke. Pulang, udah malam, pasangan sudah istirahat, sudah tidur, baru pulang. Nah, akhirnya Hmm. kan sebenarnya ada masalah dalam komunikasi mereka yang tidak terbangun, tetapi Oke. dibiarkan. Nah, kemudian setelah pandemi ini kan semua harus PSBB ya, harus di Hmm. rumah, FH, kerja dari rumah. Jadi kesempatan untuk bertemu dengan pasangannya kan tentunya waktunya lebih banyak dan lebih panjang dibandingkan sebelum pandemi. Nah, Hmm. karena memang sebelumnya komunikasi mereka tidak berjalan dengan baik, karena komunikasinya juga tidak terbangun, akhirnya ketika mereka bersama-sama dalam waktu yang cukup panjang, ya permasalahan mulai timbul. Ya, Hmm. gesekan-gesekan yang tadinya belum terselesaikan, sekarang ya muncul kembali. Ya, kalau kita ngelihat dari artikel-artikel di berita ya, ini perceraian selama masa pandemi itu rata-rata naik 2%. Wow. Oke. Ya, Dan ya pemicunya jadi kan ini komunikasi kah? ya salah satu faktor penyebabnya dalam perceraian itu adalah komunikasi. Sebenarnya kalau kita lihat ada 3 faktor utama ya yang Mm-mm. memang mencakup sekitar 70% penyebab perceraian. Yang Mm-mm. pertama itu adalah memang komunikasi. Ya, Oke. yang kedua masalah seksual dan yang ketiga adalah masalah keuangan. Ya, jadi Hmm. memang komunikasi ini kalau kita rata-rata penyebab perceraian itu bisa sekitar 40%, Pak. Wow, oke. Ini menarik nih. Tadi Pak Lawrence mengungkapkan fakta bahwa
ketika sebelum memasuki masa new normal, ketika ada masalah di tengah-tengah keluarga, kemudian masalah komunikasi di antara dua pasangan, biasanya pasangan tanda kutip melarikan diri dengan menyibukkan diri dengan bekerja di kantor. Pulang, udah capek, tinggal tidur. Tapi sebenarnya kan masalahnya juga nggak selesai ya, karena mereka memilih Betul. untuk mengabaikan keberadaan masalah. Nah, tapi ketika masa new normal, ada situasi yang sama seperti itu, secara komunikasi mereka tidak terbangun dengan baik, pada akhirnya ketika ketemu tiap hari, masalahnya menjadi semakin complicated. Jadi sebenarnya itu berarti sama-sama negatif dong ya, Pak Lorenz ya. Berarti bergantung kepada situasi yang terjadi di dalam kehidupan keluarga itu sendiri. Nah, Ya. apakah ada dampak positif, Pak? Kalau tadi kan Pak Lorenz mengungkapkan dampak-dampak negatif nih, bahkan cukup banyak akhirnya divorce, perceraian, salah satunya adalah penyebabnya komunikasi. Ada nggak dampak positif dari new normal sendiri terhadap relasi atau komunikasi di dalam keluarga? Ya, kalau dampak positifnya tentunya juga pasti ada ya. Ini kan Oke. seperti bertolak belakang kalau tadi yang memang komunikasinya tidak berjalan dengan baik, tentunya semakin membara dalam pernikahannya. Tapi kalau misalnya yang memang dasarnya mereka sudah baik, komunikasinya sudah dibangun dengan baik, hubungan suami istri dengan keluarga juga berjalan dengan baik, tentunya dengan adanya kondisi new normal di mana waktu bersama keluarga lebih banyak, ya tentunya family time-nya pasti lebih banyak dan pasti itu juga bisa menguatkan satu dengan yang lain. Ya, dan Oke. tadinya kan aktivitasnya mungkin cuma hari Sabtu atau hari Minggu ketika mereka libur dari kerja baru punya waktu bersama. Tapi dengan new normal, ya mereka bisa terus banyak waktu bersama keluarga. Oke, nah ini Gitu. menarik nih. Berarti mungkin Pak Lorenz bisa kasih tips-tips nih buat sahabat keluarga yang ada di rumah. Gimana caranya di masa new normal supaya komunikasi bisa tetap terbangun dengan baik. Misalnya kalau memang sudah ada persoalan di antara kedua pasangan. Apa nih tips-tipsnya? Gimana sih komunikasi yang bukan cuma sekedar efektif, tetapi komunikasi yang juga membangun. Kalau menurut Pak Lorenz sendiri gimana, Pak? Ya, pertama kedua pasangan ini harus menyadari ya bahwasanya Hmm, mereka memang punya masalah di dalam komunikasi. Ya, oke. komunikasi ini tentunya sesuatu yang sangat kompleks, nggak cuma Hmm, sekedar kita berkata-kata, ya. ya. Karena komunikasi sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya pengiriman dan penerimaan pesan antara dua orang atau lebih, ya, Hmm, sehingga pesan tersebut dapat dipahami. Nah, jadi oke. masalah di dalam komunikasi ini adalah ketika pesan yang disampaikan itu nggak dipahamin. Oke. Nah, kalau nggak dipahamin kan tentunya melahirkan yang namanya asumsi, persepsi, yang menurut pemikiran daripada sisi penerima. Jadi Hmm, ketika ada masalah, terus kemudian dibangun dengan asumsi dan persepsi yang salah juga, wah akhirnya kan jadi tambah besar. Ya, jadi oke. tips saya kalau untuk berkomunikasi itu jangan ditujukan kepada pribadi. Wow. Ya, kalau misalnya Maksudnya? kita Mhm, lagi emosi nih, jangan mhm. menyerang misalnya. Kamu sudah dibilangin nggak pernah mau dengar, ya kan? Padahal kan nggak Oke. pernah mau dengar itu kan yang salah. Hmm, Harusnya ketika terjadi pertengkaran, harusnya dijelaskan. Maksud saya seperti ini nih. Kenapa kamu marah ya? Apa hmm. kata-kata saya salah? Apakah nada bicara saya salah? Karena kan kalau komunikasi ini menurut penelitian terbagi menjadi tiga. Yang pertama Oke. adalah kata-kata menyangkut Mhm, 7%, terus kemudian bahasa tubuh itu intonasi suara 38% dan mhm. bahasa tubuh 55%. Ya, jadi Oke. salahnya di mana? Mungkin kata-katanya benar, tetapi Mhm. intonasi suaranya salah, ya repot juga kan. Misalnya, Hmm. ya, kamu sudah makan belum? Ah, tapi teriak gitu. Yang Hmm. mendengarnya kan ini nanyakin makan atau ngajakin berantem. Nah, kan Betul, seperti betul. itu. Betul, betul. Wah, Ya, ini menarik nih. Tadi Pak Lores mengungkapkan bahwa untuk membangun komunikasi yang baik, yang pertama harus awareness itu penting. Menyadari adakah persoalan di antara pasangan terkait dengan komunikasi. Kemudian cari akar masalahnya apa. Poin yang paling penting tadi yang Pak Lorenz juga ungkapkan adalah jangan menyerang personnya, jangan menyerang pribadinya. Karena ketika menyerang pribadinya, akhirnya komunikasi udah gak akan bisa jalan lagi tuh. Udah kayak ketemu jalan betul, buntu, temboknya udah terlalu tinggi gitu ya Pak Lorenz kira-kira ya. Kemudian betul. tadi menarik sekali Pak Lorenz ungkapkan bahwa di dalam komunikasi itu
ada 3 hal yang memegang peranan penting, bukan hanya sekedar kata-kata, intonasi, tapi juga body language. Itu menjadi Ya. sesuatu hal yang penting. Nah, tips-tips boleh dong Pak Lorenz, kasih dong tips-tips praktis nih, misalnya soal masalah intonasi. Kan kita tahu ya, beberapa teman-teman yang mungkin datang dari latar belakang suku yang berbeda, terbiasa menggunakan intonasi yang misalnya cukup tinggi gitu. Ada beberapa orang yang mungkin terbiasa bertutur bahasa lebih lembut gitu. Nah, gimana nih caranya supaya intonasi sendiri tidak salah, tidak misunderstanding gitu, supaya message-nya tetap nyampe dengan clear. Gimana menurut Pak Lorenz? Ya, jadi kadang-kadang bagi yang menyampaikan pesan, kadang-kadang kan intonasi suara itu tidak disadari, ya kan? Ya, contohnya saya kalau berbicara itu memang suaranya nadanya keras gitu loh. Ya, jadi kadang-kadang istri saya juga, kamu lagi marah atau lagi ngomong gitu kan? Nah, jadi karena kita sudah menikah cukup lama dan istri juga tahu kebiasaan saya, maka ketika suara saya meninggi, biasanya dia mengingatkan, coba kalau ngomong pelan-pelan dulu, atau istirahat dulu, atau minum dulu gitu loh. Ya kan? Jadi, oh iya, suara saya kekencangan ya. Ya, nggak maksud saya untuk seperti itu. Nah, jadi saya juga menyadari, diingatkan kembali, sehingga saya menyadari, oh nada suara saya sudah semakin tinggi. Ya, jadi ketika diingatkan, kita juga harus introspeksi. Oh ya, memang saya punya kebiasaan seperti itu. Makanya mulai menurunkan intonasi suara seperti itu. Oke, wah ini menarik nih sahabat keluarga. Kalau ada di antara sahabat keluarga yang mungkin sedang punya persoalan terkait dengan hal itu, jangan sungkan-sungkan bertanya. Mumpung hari ini tuh ada pakar komunikasi, ada Pak Lorenz ya. Pak Lorenz tuh bukan cuma sekedar ngajar soal komunikasi, tetapi beliau juga cukup banyak menangani pasutri-pasutri dan juga keluarga-keluarga. Pak Lorenz, salah satu persoalan zaman sekarang nih di pandemi COVID-19 ya, apalagi belakangan nih lagi baru heboh-hebohnya nih ya sekarang lagi banyak yang demo katanya dan lain sebagainya. Banyak orang merasa khawatir dengan situasi yang terjadi. Kalau menurut Pak Lorenz sendiri, ada nggak sih pengaruhnya situasi sekarang dengan kondisi emosional yang dialami oleh orang-orang di sekitar kita atau bahkan mungkin kita, dan itu akan berpengaruh terhadap komunikasi yang kita bangun di tengah-tengah keluarga. Gimana menurut Pak Lorenz? Ya, tentunya pasti ada masalah baru ya di masa pandemi ini. Salah satunya kan adalah ketika orang mereka bekerja dari rumah, tentunya ada sebagian yang penghasilannya juga mungkin dipotong setengah, ya kan? Mungkin ada juga yang PHK. Nah, tentunya tekanan-tekanan seperti ini kan yang membuat kadang-kadang ada kekhawatiran, ada ketakutan menghadapi masa depan, terus kemudian ada biaya-biaya hidup yang harus ditanggung, ya kan? Sementara pemasukan mungkin usaha lagi tutup karena nggak boleh buka kan, atau juga sepi dan lain sebagainya, sehingga hal ini tentunya sangat berefek kepada psikologi seseorang. Nah, solusinya bagaimana? Nah, yang bisa dilakukan adalah jangan berfokus kepada masalah, tetapi mari berfokus kepada solusi. Misalnya, ya, udah tahu kondisi nggak bisa buka toko misalnya, karena dia punya toko, selama ini ngandalin toko, terus kemudian tokonya nggak bisa buka. Apa yang bisa dia lakukan? Nah, coba cari cara lain, misalnya lewat online, ya kan? Atau misalnya pemasaran dari jaringan teman-teman atau seperti itu, ya, sehingga jadi ketika ada persoalan difokuskan kepada persoalannya, bukan difokuskan kepada situasinya, karena kalau situasi tentunya mencekam ya, orang penghasilannya misalnya cuma masuk 20% atau 30%, sementara biaya hidup nggak bisa dipotong, ya kan, perut lapar harus makan, betul, ya kan, bayar listrik, bayar ya tagihan-tagihan dan lain sebagainya, tentunya harus berjalan. Nah, salah satu cara yang efektif adalah coba dipikirkan solusi-solusinya. Nah, di sini pentingnya komunikasi yang baik di antara pasangan, di mana mereka mulai bekerja sama untuk menyelesaikan masalah. Ya, kalau tadinya mungkin suami yang punya usaha atau punya pekerjaan aja di kantor, sehingga jarang didiskusikan kepada pasangan. Nah, di situasi seperti inilah mulai diajak berdiskusi. Ayo, apa yang kita bisa lakukan? Kita punya keahlian apa? Misalnya memasak, misalnya bikin kue, atau misalnya ya punya koneksi yang bisa dijual barangnya, atau apapun itu.
ya. Nah, jadi Hmm. kerjasama itu di antara pasangan itulah yang sebenarnya yang nantinya juga akan menguatkan keutuhan daripada pernikahan mereka. Wow, ini menarik sekali. Pak Lorenz, dan ternyata memang respon yang kita berikan kepada orang yang kita ajak komunikasi itu akan berpengaruh terhadap situasi yang ada ya, termasuk ketika misalnya menghadapi masa-masa yang sulit. Pak Lorenz, biasanya kan kalau di ilmu komunikasi nih, saya inget banget nih, waktu dulu mama saya sering ngajarin kayak begini, ada 3 kalimat sakti yang nggak boleh dilupakan untuk selalu diungkapkan. Minta maaf, kemudian terima kasih, satu lagi apa ya Pak? Saya lupa. Minta maaf, terima kasih. Terus apa ya? Wait, aku jadi lupa ya. Pokoknya ada 3 kata deh. Dia bilang pokoknya itu penting banget. Pokoknya setiap kali kamu melakukan kesalahan, kamu harus minta maaf. Setiap kali kamu mendapatkan pertolongan, kamu harus mengucapkan terima kasih. Kok satu lagi sih jadi lupa ya. Nah, kalau kata-kata sakti sendiri, kalau dari seorang Pak Lorenz nih di tengah-tengah komunikasi di masa-masa pandemi COVID ini, kira-kira kata-kata sakti apa Pak yang penting Pak untuk disampaikan kepada pasangan kita yang mungkin sedang mengalami situasi yang tidak mudah juga karena stres di tempat kerja atau karena situasi yang terjadi sekarang supaya komunikasi di rumah bisa minta tolong, betul, thank you banget, ini saya dibantuin nih minta tolong, bener, thank you banget, aduh terima kasih. Apa Pak Loren, kalau menurut Pak Loren sendiri kata-kata saktinya nih di masa-masa new normal ini? Ya, kalau saya sih lebih sebatas apa yang bisa kita lakukan, Hmm. ya kan? Pada pasangan kita. Ayo, mari kita bersama-sama melewati badai ini, Hmm. ya. Jadi kata kuncinya memang kebersamaan, ya. Oke. Karena kan kalau satu orang dengan 2 orang, tentunya 2 orang lebih bisa melihat lebih detail dibandingkan dengan Hmm. sendiri, ya. Jadi kalau Wow. bilang kata-kata sakti, ya mari kita bersama-sama melewati badai inilah seperti itu. Wah, asik. Atau dengan kata lain kita mau bilang, kamu tuh nggak pernah sendirian menghadapi situasi sulit ini, gitu ya. Ada aku Betul. yang berjalan bersama-sama dengan kamu. Wow, itu kata-kata penting banget tuh, Pak. Karena memang bagaimanapun kita Betul. merasa disupport. Dan support itulah yang akhirnya meredakan banyak sekali konflik ya. Acap kali kan konflik Betul. itu semakin memanas ketika di antara dua pihak itu saling kontra dan saling bertentangan. Tapi ketika ada yang satu mau mengalah dan memberikan support, akan menjadi much better. Nah, kalau seandainya nih situasinya di tengah-tengah keluarga udah kayak di ujung tanduk nih Pak. Kan kadang orang begini ya, kita mau ngomong hal yang baik saja, kalau tendensinya udah negatif, semuanya dianggap negatif. Kita ngomong pelan sepelan apapun juga kalau udah suasananya nggak enak, pasti akan dianggap tetap negatif dan lain sebagainya. Nah, gimana nih kalau situasi kayak begini? Dari advice dari seorang Pak Lorenz, kalau ada orang yang sedang bergumul dengan hal itu? Ya, kalau misalnya ada seperti itu, ditanyakan kepada pasangan, apakah saya menyakiti Hmm. kamu? Iya kan? Kalau Hmm. boleh saya tahu, apa kesalahan saya? Mungkin saya nggak Hmm. sadar. Bisa mulai dari Hmm. seperti itu. Gitu. Nah, Hmm. ketika mungkin pasangannya udah mulai berkata-kata, ya jangan Hmm. dibantah gitu loh. Karena Hmm. secara naluri, emosi itu nggak pernah salah. Ya, Oke. logika bisa salah berdasarkan perspektif, berdasarkan asumsi yang dibangun. Tetapi Oke. emosi nggak pernah salah. Karena emosi lahir dari apa yang dia rasakan. Ya kan? Kalau Hmm. orang lagi sensi, ya kan, terus kemudian dia ada sesuatu yang mengena pada dia, dia bisa cepat emosi kan. Hmm. Emosi ini kan adalah perasaan. Nah, tetapi Hmm. ketika perasaannya bisa dibangunkan logikanya, bisa Hmm. diberikan alternatif-alternatif jawabannya, atau Hmm. diarahkan perspektifnya, cara memandangnya, ya tentunya emosi ini bisa dikurangin. Seperti itu, Pak Hendro. Wah, ini menarik nih. Jadi ketika situasi genting nih ya, Pak Loren, kalau ketika situasi genting kan biasanya ribut nih dua-dua ya, adu mulut dan lain sebagainya. Tips-tips apa yang Pak Lorenz kasih? Apakah lebih baik ambil me time, cooling down, kemudian baru akan bahas nanti situasinya, atau gimana? Ada nggak langkah-langkah praktis lah yang bisa dilakukan ketika keluarga atau mungkin ketika Pak Sutri sedang mengalami situasi seperti itu? Ya, kalau lagi terjadi perang, tentunya ya Mm-mm. kedua-duanya kan ada punya cara masing-masing ya. Ada yang Mm-mm. ketika pasangannya marah, dia diem aja, nggak mau tanggapin. Mm-mm. Ya pasangannya juga bisa Mm-mm. kesel. Ya, ada juga Mm. ketika pasangannya marah, dia juga frontal, tambah marah juga, Mm. ikutan marah, wah tambah rame Mm. lagi tuh, ya kan? Mm. Ada yang tipenya adalah
oh iya saya salah, kamu benar. Pasangannya juga nggak terima, ya kan? Hmm. Kadang-kadang dia seperti, saya bukannya ngomongin benar atau salah misalnya, tetapi kenapa kamu selalu mengaku kamu salah, ya kan? Nah, itu juga bisa memacu emosi, ya. Nah, jadi caranya seperti apa? Ketika terjadi pertengkaran, cara yang paling baik adalah kedua-duanya menyingkir. Artinya ya sudah saling diam-diaman dulu, ya terus kemudian menenangkan diri. Nah, biasanya yang saya ajarkan itu adalah mereka menuliskan apa yang menjadi unek-unek mereka. Ya, biasanya saya kalau dulu kan tulis pakai kertas gitu ya, tulis aja semua. Ya, kalau sekarang ya mungkin bisa pakai gadget, ditulis di memonya, tulis semua isi unek-uneknya. Ya, apapun boleh tulis, mau yang dari kasar sampai yang sekasar-kasarnya, terserah dia mau tulis apa, silakan. Ya, karena gitu, biar dia keluar unek-uneknya dulu. Nah, sesudah dia selesai menulis, coba dibaca kembali. Ya kan, apa yang dia tulis. Ya, sesudah dia baca, nah coba dikoreksi. Ya, hilangkan kata-kata yang kasar. Ya, nah lakukan beberapa kali sampai kata-kata kasar sudah tidak ada, ya kan? Nah, coba baca ulang. Biasanya ketika terjadi seperti itu, ya biasanya sih yang menulis itu menyadari, ya sebenarnya masalah dia juga nggak sebesar-besar itu, cuman karena faktor emosi akhirnya menyerempet kepada hal-hal yang lain. Ya, nah sesudah misalnya sudah menulis, ambil kesimpulannya apa? Cari bahasa yang baik, redaksi yang baik, baru kasih tahu, kirimkan misalnya lewat WhatsApp kepada pasangan. Ini loh, saya mau bicara seperti ini. Nah, biasanya kalau sudah seperti itu, kata-kata yang baik, biasanya langsung berfokus kepada apa yang dia rasakan, fokus kepada masalah. Nah, biasanya seperti itu, pasangannya juga, pasti kalau lagi emosi juga dia bantah-bantah kan. Nah, supaya nggak terjadi konflik lagi, ya coba sebelum dia menjawab pasangannya, ambil juga kertas atau juga buat di memo di handphone, tulis semua apa yang isi hati dia, ya kan? Nah, kemudian lakukan dengan hal yang sama, ya kata-kata yang kasar dihilangkan, kata-kata yang ditujukan kepada pribadi, yang menyerang pribadi dihilangkan. Nah, kemudian baca lagi, baru dikirim. Ya, biasanya sih saya selalu menyarankan kalau untuk pasutri yang selalu bertengkar itu seperti itu, Pak. Wah, ini menarik sekali. Ini langkah-langkah praktis yang tentunya bisa diterapkan oleh sahabat keluarga yang ada di rumah ya. Jadi memang mengambil waktu untuk cooling down, menyingkir, tapi tentunya tetap ada batas waktu, tapi bukan berarti hanya sekedar diam. Tadi Pak Loren sudah kasih kita tips yang menarik sekali, ditulis tuh segala kekesalan hati kita. Nanti ketika sudah mulai mau komunikasikan dengan orang yang mau kita ajak komunikasi, mulai difilter. Kata-kata yang nggak tepat, kata-kata yang mungkin menyerang pribadi, itu mulai disingkirkan supaya kita bisa fokus kepada apa yang menjadi persoalan kita. Pak, ini ada pertanyaan nih Pak. Kita jawab ya pertanyaannya ya Pak ya. Dari Siarni, pertanyaannya begini. Saya punya pengalaman yang nggak enak ketika saya mau pergi ke suatu tempat dan pamit kepada suami, dia marah. Dan suatu saat pergi lagi tanpa pamit, tapi pamit. Saya bingung nih. Oh, tapi marah juga. Oh, maksudnya gini, pergi tanpa pamit tapi marah juga. Jadi serba salah. Mungkin karena suaminya nggak kepengen dia pergi. Gimana nih? Mensiasati supaya mengkomunikasikan izin mau pergi, tapi pasangan kita bisa memahami. Ada tips, Pak Lorenz? Ya, biasanya kan kalau misalnya kita mau pergi terus pasangan mukanya asem atau marah-marah atau apa, tentunya kan pasti ada sesuatu yang tidak dia terima gitu. Apakah karena kita perginya, apakah karena mungkin kalau misalnya dia seorang ibu, urusan rumah tangganya misalnya belum selesai atau apa gitu ya. Nah, seharusnya dicari tahu dulu ya kan, kalau memang dia urgent harus pergi, ya pergi dulu. Sesudah pulang coba dibicarakan baik-baik. Ya kan, kenapa saya pergi terus kamu marah, apa yang salah, gitu. Ya, tentunya pasti ketika seperti itu pasangannya pasti marah-marah dulu, gitu loh. Nah, ketika sudah seperti itu kan, ya harus ingat kembali, gitu loh. Oh ya, dia marahnya karena begitu, ya. Karena kan tadi seperti saya katakan, emosi itu nggak pernah salah. Dia marah pasti ada penyebabnya. Nggak mungkin orang marah-marah tanpa penyebab kan?
Nah, Ya. kita yang sebagai lawan bicaranya atau penerima pesannya, kita juga jangan terpancing emosi. Karena kalau kita terpancing emosi, ya dua-duanya ya jadi bentrok gitu kan. Tapi ketika kita mengerti, oh iya dia marah, ya wajarlah dia marah. Tentunya kenapa dia marah? Nah, ini yang harus dicari tahu, gitu Pak Hendy. Oke, menarik sekali. Pak Lorenz, aku mau tanya, kalau Ya, seandainya ada orang tertentu yang agak kesulitan mengkomunikasikan apa yang menjadi perasaannya, atau mengkomunikasikan apa yang mungkin dia pikirkan, entah itu mungkin karena dia takut mengkomunikasikannya, atau mungkin karena ada hal-hal tertentu yang membuat dia tidak berani mengkomunikasikannya, Pak Lorenz ada advice nggak? Misalnya ya, teman-teman misalnya yang sedang mengalami stres nih karena kerjaan. Mungkin ketika pulang dia berpikir, kalau aku share, nanti malah aku tambah jadi beban banyak pikiran gitu. Ada nggak tips-tips bagaimana mengkomunikasikan sesuatu yang dirasa sulit untuk dikomunikasikan? ya, tentunya pasti ada momen-momen tertentu ketika kita mau mengkomunikasikan, kita takut misalnya pasangan kita marah, kita Ya. takut misalnya pasangan kita nggak siap menerima keadaan, atau misalnya contohnya habis di PHK, pulang sampai ke rumah, mau ngomong sama istri juga gimana, ya kan, biaya hidup harus jalan, tapi sementara dia juga udah dipecat, gitu. Tapi kalau dia nggak dibicarakan, Komunikasi. tentunya dia harus berbohong. Ya, karena saya ada baca juga itu kemarin di artikel, ada suami yang sudah 3 bulan dia sudah dipecat, tetapi dia berbohong. Dia tetap pergi seperti biasa, ya kan? Besok paginya dia tetap berangkat kerja dan lain sebagainya. Tapi ketika dia keluar dari rumah, ya dia cari kerjaan gitu. Dia juga nyambil-nyambil lah, misalnya Gojek dan lain sebagainya. Dan apapun yang dia kerjakan. Sampai akhirnya dia mendapatkan pekerjaan yang sebagai karyawan tetap, baru dia bicarakan kepada pasangan. Nah, tentunya hal ini kan kalau dalam jangka tempo yang singkat bisa terselesaikan, ya mungkin itu tidak menjadi sesuatu yang besar. Tapi kan kalau misalnya jangka panjang, misalnya kayak pandemi ini saja kan sudah masuk, sudah 6 bulan lebih, 6 bulan. dan kita juga nggak tahu kapan berakhirnya. Kan tentunya akan sulit kalau kita berbohong terus seperti itu. Ya kan? Ya. Nah, bagaimana kalau misalnya yang nggak punya tabungan, yang dimana dia kerja sehari untuk sehari atau sebulan untuk sebulan, kan seperti itu. Kalau dia berbohong, bagaimana dia menghadapinya? Nah, jadi saran saya adalah ketika kita punya situasi yang tidak mengenakan, ya, nah, ajak bicara pasangan. Tentunya harus dicari waktu yang tepat, ya. Jangan misalnya kalau membicarakan masalah pernikahan di depan anak-anak. Tentunya kan kalau anak-anak yang mengerti, ya juga nggak penting lah anak-anak untuk tahu situasi keluarga. Ya, tetapi kalau istri atau misalnya pasangan atau suami, ya tentunya kan bisa diajak komunikasi. Tentunya ya harus dipilih ya waktu momen yang tepat. Ya jangan lagi pulang udah capek-capek atau istri lagi sibuk di rumah lagi ngepel lagi ini terus bilang mami saya dipecat. Wah kan tentunya dia kaget juga gitu loh. Ya, nah, tetapi coba ketika semua pekerjaan sudah selesai, mereka sedang bercengkrama, lagi istirahat, atau sambil minum teh, atau sambil makan malam, coba mulai dibicarakan. Ya, tentunya ya pasti ada solusi, tidak mungkin ada tanpa solusi. Oke, Pak Lorenz, ini ada satu orang bertanya, mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut. Seperti apa sih menyerang pribadi itu, Pak? Mungkin kasih contoh sederhana. Misalnya ada case apa, kemudian yang mana yang menyerang pribadi, yang mana yang memang fokus kepada masalah. Ya, kalau menyerang pribadi kan misalnya, kalau misalnya pasangan kita lagi marah, kamu ini ya kalau dibilangin itu nggak pernah mau mengerti. Ya, selamanya seperti itu. Bahkan nggak selamanya. Nah, itu kan artinya menyerang pribadi. Ya kan? Kamu kalau marah-marah kok seperti itu, pakai otak sedikit dong. Nah, itu kan nyerang pribadi. Ya, karena kan nggak mungkin orang nggak punya otak. Ya kan? Kalau nggak punya otak, kenapa juga mau jadi kamu pilih jadi pasangan kamu seperti itu kan? Nah, itu yang dimaksud jangan menyerang pribadi, tetapi menyerang Nah, ketika situasi permasalahan. begitu, contoh kalimatnya apa, Pak? Yang menyerang fokus pada masalah itu seperti apa? Contoh kalimatnya. Maksudnya gimana, Pak Hendy? Contoh kalimat dari fokus kepada masalah dan bukan menyerang pribadi itu seperti apa? Ya, misalnya kayak tadi pekerjaannya nggak baik. Ya, ini pekerjaan kamu nggak baik. Harusnya kamu bisa mengerjakan lebih baik lagi. Ya, kalau kamu tidak tahu, kasih tahu nih caranya seperti ini, seperti ini, seperti ini.
Ya, jangan dikatakan kamu ini bodoh kali sih, udah Oke. dikasih tahu nggak bisa. Itu kan nyerang pribadi Oh, gitu. Tetapi kalau menyerang kepada oke. langsung Ya. bertuju kepada persoalan, langsung dibilang yang kamu kerjakan ini salah. Harusnya kamu mengerjakannya seperti ini, seperti ini. Nah, urutannya seperti. Jadi dijelaskan, bukan ditujukan langsung kepada orang. Kamu ya bodoh sekali atau kamu ya dibilangin berkali-kali nggak ngerti-ngerti. Nah, itu kan artinya menyerang pribadi. Seperti itu, Pak Endi. Oke. Ya, karena pasti efeknya akan berbeda ketika persoalan yang sama, pendekatan kita menyerang pribadi dengan fokus kepada masalah. Pak Lorenz, nggak terasa waktu kita sudah 30 menit nih. Mungkin Pak Lorenz boleh tutup dengan tips-tips praktis bagi sahabat keluarga di masa-masa seperti sekarang ini, bagaimana membangun komunikasi yang efektif, komunikasi yang sehat. Silakan Pak Lorenz. Ya, di masa yang sulit ini tentunya komunikasi sangat dipengaruhi oleh situasi. Ya, ketika perasaan tertekan, ketika kita stres dengan kondisi usaha lagi tutup atau lagi lesu, ya tentunya banyak tekanan-tekanan ya, biaya hidup tetap harus jalan, penghasilan tidak ada, sementara mungkin tagihan banyak yang harus dibayar dan lain sebagainya. Wah, tentunya ini sangat-sangat mencekam gitu ya dan sangat-sangat menekan bagi seseorang. Nah, tentunya bagaimana ya harus cara berkomunikasinya. Ya, yang pertama yang harus diingat adalah situasi tidak bisa berubah. Ya, yang bisa berubah adalah bagaimana respon kita terhadap situasi ini. Ya, karena ketika kita melihat kepada solusi, maka kita lebih enteng gitu ya, lebih mudah melihat kepada suatu permasalahan. Tapi kalau kepada emosi, kepada stres ya dan lain sebagainya, terus kemudian kita komunikasinya juga asal ngomong, terus kemudian ya nggak berfokus kepada solusi, ya akhirnya ya pasti tekanan-tekanan itu akhirnya memuncak dan kita mungkin sembarangan ngomong, sembarangan marah. Ya, jadi masukan dari saya adalah coba mulai dicari solusi dalam komunikasi, bukan kepada masalah, tapi cari kepada solusi. Seperti itu, Pak Endi. Wow, terima kasih. Dan satu hal yang mungkin saya perlu garis bawahi, sahabat keluarga, dalam komunikasi itu, apapun situasinya, apapun persoalannya, respon itu penting. Dan respon itu akan menentukan seberapa mature kita, seberapa dewasa kita. Semakin kita bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa, maka kita akan memberikan respon juga yang tepat. Sekali lagi terima kasih Pak Lorenz, terima kasih untuk sahabat keluarga yang sudah join di dalam kesempatan malam hari ini. Kalau ada di antara sahabat keluarga yang mungkin baru ngikutin di akhir-akhir dan pengen tahu di awal tadi ngomongin apa aja, sahabat keluarga boleh lihat di Instagramnya Familyverse Indonesia, dan kita sudah taruh rekaman dari video live kita di dalam kesempatan malam hari ini. Nanti kita akan taruh di IGTV kita. Jadi sahabat keluarga tinggal cek di sana dan sahabat keluarga bisa menikmati dengan orang terkasih, dengan keluarga, sambil belajar sama-sama soal komunikasi dari Pak Lorenz. Saya terima kasih Pak Lorenz. Selamat malam sahabat keluarga. Selamat menikmati waktu bersama dengan keluarga.